Ya jadi pagi yang Aisyah di situ perkenalin nama aku Anas. Saya biasa dipanggilnya Anas. Mungkin kalau misalnya singkat tentang yang tadi udah Aisyah jabarin di Sabtu itu normal itu definisinya luas gitu loh. Maksudnya kayak aku cukup terbuka pikiran malam ini karena sejauh ini masih suka melihat sesuatu tuh kadang kalau berbeda dari mayoritas bisa dibilang itu nggak normal. Cuman udah setelah malam ini jadi lebih mengerti ada normal yang lainnya juga dibandingkan normal yang selama ini aku tahu dan aku pahami gitu mas. Dan mungkin kalau misalnya pendapat aku tentang kenapa Tuhan ciptakan banyak perbedaan yang mungkin menurut aku pribadi normal gitu kan ya supaya mungkin lebih mengerti sih kalau misalnya rupanya soal itu bisa dicerminkan dengan baik bentuk gitu loh dan setiap bentuk itu tuh punya keunikan dan punya keunggulan mereka masing-masing gitu karena kalau aku boleh tanya aku dari tadi tuh wondering tentang satu hal yaitu kalau misalnya hal-hal yang tadi kita bicarakan itu disebut dengan rasa normal kita melihat ketika kita berada di sebuah komunitas nih kak kan itu kan yang kita lihat di sekitar kita itu adalah normal menurut kita dan situasi kita kalau misalnya dikatakan nggak normal untuk orang-orang yang berbeda kayaknya kurang comfort gitu kan kayak misalnya tadi Raisa seperti itu mengandalkan gitu sebenarnya ada masih satu istilah yang bisa kita gunakan untuk menggantikan kata tidak normal, kata aneh atau tidak wajar gitu. Silakan nama Bel. Yang saya dapatkan di kansisasi kali ini, saya tuh jadi banyak belajar kayak sebenarnya orang yang mempunyai disabilitas itu tidak memiliki keanehan. Mereka tuh mungkin hanya salah di komunitas. Dan mereka tuh pasti mempunyai keistimewaannya masing-masing tersendiri karena tidak mungkin Tuhan menciptakan mereka hanya untuk memiliki kekurangan. Namun pasti Tuhan juga akan memberikan keistimewaannya kepada orang tersebut. Itu Kalau yang aku dapat sih, Indonesia tuh kita nggak bisa nilai dari kita sendiri kayak orang ini normal, orang ini dia normal gitu aja. Yang kita menilai itu dari mereka normal. Kenapa kita nyiptain kita beda-beda dan kita saling menghormati. Jadi menghormati kita. Oke, baik Kak. Jadi kalau menurut aku apa yang aku dapat itu jujur aku juga satu pendapat dengan Amabel yang kalau teman-teman kita yang di disabilitas itu dia mereka tuh tidak aneh karena begini Tuhan yang menciptakan kita dengan segala kesempurnaan yang kita miliki juga menciptakan mereka dan kita itu beruntung karena kita tuh menemukan suatu komunitas di mana kita bisa dihargai dan saya yakin kalau mereka itu bukanlah tidak sempurna bukan mereka itu hanya perlu mencari suatu komunitas yang membuat mereka bisa lebih dihargai karena uh, uh, bahkan satu botol minuman yang mungkin cuma kisaran 3.000 sampai 5.000 di Indomaret itu bahkan kalau di tempat wisata itu bisa harganya begitu. Halo, selamat malam Keisha. Perkenalkan nama aku Keisha, aku biasa dipanggil KK atau ya apapun itu. Jadi kalau yang aku dapat, kebetulan tadi aku catat 2 poin. Jadi yang pertama itu kita seringkali menganggap diri kita itu paling normal dari pemahaman kita. Jadi nggak secara umum, tapi menurut kita aja. Dan kemudian yang kedua, kita itu menganggap orang-orang yang berbeda dari kita as a person ataupun komunitas yang di sekitar kita atau community
itu aneh atau nggak normal. Sekali lagi itu berdasarkan pemikiran kita, berdasarkan pemahaman kita. Nah, kalau contoh yang paling konkretnya, kebetulan kan aku baru masuk kuliah, aku kuliah di Atmajaya, dan di Atmajaya waktu ospek itu ternyata ada satu teman kelompok aku yang netra, mohon maaf yang tidak bisa melihat seperti itu. Jadi di situ aku langsung kayak awal-awal jujur aku takut banget karena kan sepengalaman aku ketika aku bertemu orang-orang yang maaf disabilitas seperti itu, dia tuh kayak apa ya bilangnya, kayak susah untuk diajak berinteraksi seperti kita nih pada umumnya gitu. Cuma ternyata setelah kayak udah hari-hari terakhir itu, ternyata dia orang tuh sangat-sangat berambisi kuat gitu loh, kayak bener-bener pas kita ajak ngobrol kayak ternyata dia bisa loh diajak ngobrol, kayak ya udah kayak kita aja gitu, kayak kalau punya Instagram ya gitu, ternyata dia punya Instagram, terus kayak kita stalking ternyata dia jago banget main pianonya, jadi kayak bener-bener kita tuh kayak langsung gila, ternyata orang yang mungkin selama ini di pemikiran kita kayak beda gitu sama kita, tapi ternyata tuh semangat mereka, tujuan mereka, dan hidup mereka tuh ternyata ya punya apa ya, punya ambisinya sendiri, punya semangatnya sendiri kayak gitu. Jadi dia ternyata ternyata yang kita anggap itu tidak, karena kutip tidak normal, ternyata ya memang di kehidupan dia ya udah emang dia begitu, dan ternyata dia juga semangat, keren. Itu udah. Halo Kak. Malam. Jadi dari tadi yang saya dengan Kakak bicara tuh saya jadi ada kesimpulan ya bahwa sebenarnya tuh semua manusia mau yang disabilitas atau nggak disabilitas tuh memiliki kehidupan hak yang sama, dan mereka tuh memiliki hak sama juga buat aktif media dan hidup di komunitas, mau kayak komunitas sosial manapun, mereka harus kayak diperlakukan secara sama, walaupun memang hal-hal yang sebenarnya terlihatnya rada aneh. Cuman itu kesadaran kita juga bahwa memang beberapa hal yang mereka lakukan itu memang sebenarnya normal buat mereka karena disabilitas itu juga. Dan aku juga belajar bahwa kita tuh harus apa ya namanya menghargai perbedaan yang ada di antara kita juga. Kayak contohnya dari kayak misalnya mereka yang nggak bisa melihat atau mendengar, kita harus hargai kayak nggak boleh kayak nyakitin mereka, buta gitu. Udah respect aja perbedaan mereka, soal bantu mereka. Ya terus ya mungkin dari weekend dulu ya respect dari situ aja juga. Alam Kak Ica, yang tadi saya dapat dari yang Kak Ica bilang sih nyata normal itu ternyata semua manusia itu normal ya, karena mungkin kita sendiri aja manusia kita ini ngerasa diri kita tuh paling sempurna. Ternyata dari teman-teman kita yang disabilitas tuh punya kelebihannya masing-masing lah, punya kelebihan yang orang sempurna kayak kita ini nggak bisa kayak dia gitu lah. Terus yang kedua tuh jadi kita lebih sadar bahwa apa yang kita tentukan itu semuanya normal. Yang saya dapat. Reni ini dulunya adalah seorang desainer artis. Terus kemudian kenapa saya bikin desainer baju-baju artis ya? Di mana Indosiar ya? Di mana? Di RCTI ya? Di TV. Suatu saat dalam peristiwa kehidupannya Bu Reni mengalami kecelakaan ya. Jatuh sehingga gegar otak. Sehingga melalui peristiwa gegar otak itu ada penurunan dalam kemampuan itu ya, nggak bisa ngomong gitu ya. Dan sekarang Bu Heni aktivitasnya adalah membuka rumah makan ya, tempat makan, sama juga tetap masih menjalankan menjahitnya juga ya gitu. Ya. Tapi memang ada beberapa hal yang memang Bu Heni keluhkan, di mana ada saat-saat tertentu ya Bu Heni ya, berkaitan dengan kemampuan berpikir, kemampuan mengingat. Cuma sekarang langsung ngomong tidak bisa. Kalau masuk ke WA aku bisa. Iya. Jadi kalau kemampuan verbalnya, pengaruhnya ke kemampuan verbalnya. Tapi kalau ketik ngomong komunikasi dengan ini WA lebih lancar. Jadi ini pengalaman pribadi dari Bu Heni.
yang mengalami disabilitas. Makasih ya Bu Heni. Ya, makasih. Ya. Terima kasih Bu Heni sudah mau berbagi dengan kita semua. Semoga kita terus-menerus merenungkan pertanyaan-pertanyaan tadi dan percakapan-percakapan kita, dan bersama-sama mencari kehadiran Tuhan yang selama ini mungkin tertutup. Kita yang lihatnya cuma Tuhan tuh hadir begini, padahal Tuhan hadir dengan berbagai bentuk dan dengan berbagai cara yang bisa kita nikmati keindahannya.